Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffy Rahmatullah dari Prodi Keuangan Daerah dengan NIM C0E0021011. Saya di sini akan memaparkan materi tentang perpajakan, yaitu PPh, subjek pajak dan objek pajak. Pengertian PPh. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Pengertian subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang kenakan pajak sesuai ketetapan yang telah diatur oleh undang-undang. Subjek pajak ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu pribadi, badan, warisan yang belum dibagi, dan badan usaha tetap. Berikut ini ketentuan yang berlaku untuk masing-masing kategori. Orang pribadi, bagi seluruh WNA yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri namun memiliki pendapatan dari Indonesia, maka memperlakukan pajak orang pribadi. Badan, bagi seluruh yang berdiri dan berkembang di Indonesia masuk ke dalam ketentuan pajak badan. Badan untuk badan bersifat non-komersial dan juga yang mendapatkan biaya dari APBN atau APBD. Warisan yang belum terbagi, bagi seluruh pewaris yang akan menurunkan warisannya, maka pewaris wajib mendaftarkan harta bendanya dan membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk subjek pajak dengan kategori warisan yang belum terbagi. Bentuk usaha yang tetap, bagi seluruh kantor, gedung, pabrik, bengkel, dan gudang dan lainnya didirikan oleh WNI maupun WNA yang tepat tinggal di Indonesia, maka mereka dikenakan pajak berbentuk usaha tetap. Jenis-jenis subjek pajak. Ada 2 jenis subjek pajak yang di Indonesia, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Adapun penjelasan kedua jenis subjek pajak ini adalah: dalam negeri, seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan di Indonesia termasuk dalam subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak ini berlaku untuk seluruh WNI dan serta seluruh WNA yang juga tinggal di Indonesia. Pajak dalam negeri juga berlaku untuk badan dan badan usaha tetap yang berdiri di Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penjelasan sebelumnya. Luar negeri, bagi objek pajak luar negeri, jika mereka tidak melakukan aktivitas ekonomi atau pendapatan penghasilan dari Indonesia, maka subjek pajak ini tidak akan dikenakan pajak dalam negeri, melainkan sesuai dengan peraturan perpajakan di tempat mereka tinggal. Mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. 1. Subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Mulai saat dilahirkan, berakhir saat meninggal. Mulai saat berada di Indonesia, berakhir meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Kedua, subjek pajak dalam negeri badan. Mulai saat didirikan dan berakhir saat dibubarkan. 3. Subjek pajak luar negeri BUT. Mulai saat menjalankan usaha, berakhir saat tidak lagi menjalankan. Mulai saat menerima penghasilan dari Indonesia, berakhir saat tidak lagi menerima penghasilan dari Indonesia. Yang keempat, warisan belum terbagi. Mulai saat timbulnya warisan belum terbagi, berakhirnya suatu warisan yang telah selesai dibagikan. Subjek yang tidak termasuk subjek pajak. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang tidak termasuk subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri adalah: 1. Kantor perwakilan negara asing. Kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Ketiga, organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang adanya berasal dari iuran para anggota. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dengan huruf C dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha kegiatannya atau pekerjaannya yang lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dalam duplik ini disebutkan untuk organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak pada huruf C tersebut ditetapkan dengan keputusan dan Menteri Keuangan atau KMK yang termasuk objek pajak. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah berakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau yang menambahkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun yang termasuk 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukannya lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga dalam premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari pengusaha asuransi kepada pemegang polis dan pembagian dari sisa hasil usaha koperasi. Yang ke-8, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Ke-9, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10. Penerimaan atau memperoleh pembayaran yang berkala. 11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 12. Keuntungan selisih kurs atau mata uang asing. Ke-13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Ke-14. Premi atau asuransi. 15. Iuran yang diterima atau yang diperoleh perkumpulan dari peranggotaan yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaannya bebas. Yang ke-16. Tambahan perkayaan neto yang berasal dari penghasilan yang sebelum dikenakan pajak. 17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. 18. Imbalan bunga yang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan surplus bank di Indonesia yang bukan termasuk objek pajak, sedangkan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH adalah sebagai berikut. Bantuan sumbangan yang termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia dan diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan berhak dan ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Yang B. Harta hibah yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan seluruh suatu derajat badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang yang tidak ada hubungan dengan usaha.
pekerjaan kepemilikan atau pengusahaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan atau warisan. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B dengan pengganti saham sebagai pengganti pernyataan modal. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan wajib pajak atau penerimaan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus dengan demat profit sebagaimana dimaksud dengan pasal 15 Undang-Undang PPH. Yaitu 5 pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang keenam, dividen atau sebagian laba yang diterima oleh peroleh perseroan atau terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 2. Sebagai besaran terbatas badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang di-store. 7. Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf G dalam bidang tertentu ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. 9. Sebagian laba yang diterima diperoleh anggota dari perseroan komandater yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 10. Bunga obligasi yang diterima diperoleh perusahaan reksadana dalam 5 tahun pertama sejak berdirian perusahaan atau pembelian izin usaha. Terhitung dari mulai 1 Januari 2009, ketentuan ini dihapus. 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Dengan syarat badan pasangan pengusaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 2. Sahamnya tidak diperdagangkan dan serta bursa efek di Indonesia. Yang ke-12, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 13. Sisa lebih diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kecuali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 14. Bantuan atau satuan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara negara jaminan sosial kepada wajib pajak tentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sekian materi yang saya paparkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.